قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Tapi bakal pada datang nggak kira-kira? Insyaallah. Ya. Kalau ya kita lanjut aja insyaallah. Jadi ketika itu Abdullah bin Abbas itu naik keledai betina. Ini menunjukkan keledai betina atau keledai itu bisa ditunggangi dan boleh ditunggangi secara syar'i. Berkaitan dengan keledai, untuk orang Arab sebenarnya keledai walaupun binatang yang ada gunanya untuk dikendarai atau untuk dipelihara atau untuk diternak dan dijual atau untuk membawa barang, mengangkut barang, melainkan himar ini binatang rendah ya di tanah Arab, binatang yang rendah, yang direndahkan. Sampai dalam Al-Quran surat Luqman Allah Ta'ala berfirman, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Waqsid fi masyik yaitu ekonomislah engkau, menengahlah engkau dalam berjalan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Waghdud min sautik yaitu turunkanlah suaramu, jangan ketinggian dalam bersuara. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya semunkar-munkar atau sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, suara keledai diserupakan seperti gonggongan anjing, yang mana kalau di malam hari kita mendengar ketawanya keledai atau gonggongan anjing, maka disunahkan untuk berlindung dari syaitan, berlindung pada Allah dari syaitan. Karena apa? Karena mereka sedang melihat syaitan. Bagi kalangan Arab, keledai ini binatang yang rendah, sehingga kalau orang-orang atau petinggi-petinggi besar, orang-orang Arab, orang-orang populer di Arab ketika itu, di perkumpulan mereka ketika ada yang menyebut keledai, ya, himar gitu, itu seperti ngomong jorok kalau di kita gitu loh. Tidak sopan, tidak baik, saking ini binatang itu rendah gitu. Dan orang-orang populer di Arab dahulu, mereka itu tidak mau menunggangi keledai, karena itu menurunkan muru'ah atau kewibawaan. Ya, menurunkan muru'ah atau kewibawaan. Tapi itu uruf ketika itu. Namun Rasulullah SAW pernah menunggangi keledai, dan beberapa sahabat pun begitu. Adapun Rasulullah SAW, beliau sebagai Rasulullah, sebagai pemimpin, sebagai presidennya gitu, menunggangi keledai bukan karena ingin menurunkan kewibawaan, bukan, melainkan karena tawadhu'an wa tadhallulan lillah, karena rendah hati di hadapan Allah. Jadi diniatkan kepada Allah, bukan untuk dilihat manusia atau bagaimana, bukan. Ya, jadi hukum asal mengendarai keledai itu halal, boleh. Dan keledai secara zat bukan binatang najis, namun kotorannya, tinjaknya dan kencingnya tergolong najis, karena keledai ini haram dimakan. Kenapa? Setiap binatang yang haram dimakan, maka tinjak dan pipisnya itu najis. Ya, najis. Taib ini himarin atan, yaitu keledai betina. Wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam. Dan saya pada waktu itu, ketika kejadian ini, saya nahaztul ihtilam, yakni maksudnya adalah sudah baligh. Ya, yaitu mendekati baligh atau ketika itu memang baligh.
Ya, jadi al-ihtilam itu mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah. Dan kata Nabi SAW, al-hilmu minasyaitan. Mimpi basah itu dari syaitan. Walaupun mimpi basah itu merupakan salah satu indikator balighnya seorang laki atau perempuan. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Dan tidak semua laki-laki atau perempuan balighnya disebabkan mimpi basah. Ada hal lain gitu loh. Ya, ada hal lain. Nah, mimpi basah ini dari syaitan, sehingga para nabi dan rasul mereka balighnya itu tidak pernah melalui mimpi basah. Karena para nabi atau rasul mimpi mereka adalah wahyu dan tidak mungkin itu dari syaitan. Maka mereka tidak pernah bermimpi seperti mimpi basahnya manusia normal, manusia biasa seperti kita. Ya gitu. Nah, apa di sini? Kenapa korelasinya apa? Abdullah bin Abbas beliau mengaitkan peristiwa ini dengan beliau tuh sudah baligh. Kenapa? Ya. Yani gini, orang kalau misalnya belum baligh terhadap ada antara orang yang anak yang belum baligh dengan anak yang sudah baligh, ketika melakukan kesalahan, tentu kita mengingkarinya itu lebih kita tekankan pada yang sudah baligh. Kalau yang belum baligh kadang-kadang ketika melakukan kesalahan di publik itu kadang masih kita maklumi karena ya dia masih bocil atau belum baligh. Tapi ketika sudah baligh maka tentu kita akan menasihati atau mengingkari jika dia berbuat kesalahan atau kemungkaran. Nah, itu konteksnya di situ. Jadi seperti Abdullah bin Abbas itu ingin menginformasikan kepada kita bahwa saya aja ketika udah balik loh. Tapi saya melakukan ini, nggak ada yang ngingkarin saya, menunjukkan bahwa saya hal ini boleh gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini ada operator dari Gen Alpha. Ayo, Gen milenial silakan mengambil alih. Atau boomer antum, Pak. Ya. Jadi saya ketika itu sudah baligh, ibaratnya saya udah baligh. Yang harusnya kalau saya berbuat salah, kalau ini salah, mestinya diingkari saya. Tapi ternyata nggak ada yang mengingkari saya. Taib. Kemudian kondisinya ketika itu, wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi bimina ila ghairi jidar. Rasulullah SAW salat mengimami kaum muslimin ya di Mina, daerah Mina, ila ghairi jidar. Ila ghairi jidar maksudnya tidak di depan tembok salatnya gitu. Bisa dipahami gak di sini? Kita kan kalau misalnya salat nih, kalau nggak ada sutra, misalnya kita di depan tembok gitu. Jadi antara diri kita dengan tembok itu ada space. Ya. Jadi seolah-olah ya. Rasulullah itu sholat ketika itu jadi imam dan beliau nggak ada sutra gitu. Seolah-olah begitu ya. Walaupun mungkin sebagian ulama mengatakan kabar dari Abdullah bin Abbas, beliau mengabarkan Rasulullah SAW sholat tidak menghadap tembok, itu bukan berarti beliau nggak pakai sutra gitu loh. Jadi ada yang memahami begitu. Memang di hadis ini Abdullah bin Abbas menceritakan Rasulullah itu sholat jadi imam, terus enggak menghadap tembok, kan gitu doang, masih bersayap ini maknanya. Yang mana bisa aja Rasulullah SAW menaruh sutroh gitu, tapi bukan tembok gitu. Ya, jadi persepsi ulama beragam dalam masalah ini. Yang menyatakan Rasulullah SAW jadi imam dan enggak pakai sutroh, enggak ada tembok, enggak pakai sutroh, mereka adalah ulama yang mengatakan, sebagian jumhur ulama mengatakan ittikhadzus sutrah fi shalah sunnah. Menjadikan sutrah dalam salat itu hukumnya sunnah. Ya. Namun ulama yang mengatakan bersutrah itu wajib, itu mungkin memahami kalimat hadis ini bahwasanya ketika itu sutrahnya Rasulullah itu pasti ada, cuman bukan tembok gitu.
mungkin benda lain. Taib, ittikhadus sutrah yang mungkin kita ikut pendapat jumhur ulama, menjadikan alis sutrah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bagi imam atau bagi orang yang salat sendirian. Nah, taib. Kemudian ingat tadi ya, ada perbedaan pandangan ulama di sini. Rasulullah pakai sutrah atau enggak nih ketika itu? Ya, gitu dulu. Ingat. Famarartu baina ba'dis saffi. Kemudian saya, yaitu Abdullah bin Abbas, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Abdullah bin Abbas melewati salah satu saf. Jadi di depan saf tertentu itu Abdullah bin Abbas lewat. Waalaikumsalam. Dan lewatnya itu kok enggak sama bapaknya? Oh. Jadi Abdullah bin Abbas sambil naik keledai. Perasaan rambut kamu panjang kemarin. Oh, itu Dimas. Ini Bagas. Ini Dimas. Kemarin bagus. Oke. Maka ini Abdullah bin Abbas sambil nunggang keledai melewati apa? Melewati saf berjamaah. Gitu, lewat gitu binatang. Sama Abdullah bin Abbas itu lewat. Fanazaltu, maka kemudian aku pun turun setelah melewati salah satu saf, maka baru Abdullah bin Abbas turun. Kemudian warsaltul atan tarta', maka loh ya ini ya, maka kemudian ya diistirahatkanlah keledai tersebut biar dia makan rumput gitu. Wa dakhaltu fi shaf, baru kemudian saya ikut nimbrung salat berjamaah. Nah, kata Abdullah bin Abbas, falam yunkir dzalika alayya ahad. Tidak ada seorang pun yang mengingkari saya ketika itu. Nah, oke. Jadi bisa paham Pak Agung konteksnya? Oke. Apa faedah yang bisa kita dapatkan di hadis ini? Saya akan bahas satu persatu. Faedah pertama, bahwasanya keledai itu tidak najis dan boleh untuk dikendarai. Keledai tidak najis dan boleh untuk dikendarai. Dan hukum asal mengendarai binatang itu boleh jika tidak menyiksa binatang itu. Hukum asal mengendarai binatang itu boleh jika tidak menyiksa binatang itu atau tidak bermadarat bagi manusia. Misal mengendarai sapi, ya bisa. Ada kebo sapi, tidak masalah. Atau kebo sapi atau keledai dijadikan atau disuruh angkat barang, bawa barang, gitu, tidak masalah. Membajak sawah, nggak masalah. Selama itu tidak memadaratkan, tidak menyiksa binatang itu dan tidak memadaratkan penunggangnya dari manusia. Taib, begitu juga misal menunggangi gajah, boleh nggak? Ya boleh, karena itu tidak menyiksa gajah. Ya, selama juga tidak memadaratkan penggunanya, penunggangnya. Kalau ternyata gajah tersebut lagi ngamuk, ya gimana mau ditunggangin? Gitu. Menunggangi apalagi? Unta, selain unta, apalagi? Kuda. Kok kuda malah jadi sebagian ulama menyatakan itu sunnah. Mengendarai kuda atau belajar apa? Belajar mengendarai kuda, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Karena ada rekomendasi dari Nabi SAW gitu kan ya. Memanah, berenang, menunggangi kuda gitu kan. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan untuk mengendarai kuda itu bukan sunnah. Yang sunnah adalah maknanya. Ada yang mengatakan begitu walaupun itu minoritas ulama. Ya, maknanya, maksudnya makna di sini mengendarai kuda itu kan sesuatu yang dibutuhkan ketika itu. Di zaman Nabi SAW. Adapun sekarang mengendarai kuda itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Kecuali kalau antum kusir delman baru antum fadhol nanggung kuda. Ya. Begitu. Beda dengan berenang, itu dibutuhkan. Bahkan juga sebagian ulama ada mengatakan sampai memanah pun secara makna sunnahnya, bukan secara zat memanahnya gitu, ada yang mengatakan. Karena apa? Karena sekarang itu dalam berperang itu udah nggak pakai panahan.
kan tujuan atau makna dan tujuan dari menunggang kuda adalah untuk bisa berjuang untuk Islam misalnya. Memanah adalah untuk bisa melawan kaum musyrikin atau berjuang untuk Islam. Nah sekarang apakah dengan menunggang kuda kita bisa memperjuangkan Islam dengan itu? Enggak gitu. Ya. Kemudian juga memanah itu. Sebagian ulama bilang begitu. Ya karena ilat atau tujuannya itu tidak sampai kalau sekarang. Ya ibaratnya seperti apa? Ibaratnya ini seperti Bilal bin Rabah. Ketika azan, beliau kan pas hayal as-salat dan hayal falah itu ke kanan dan ke kiri badannya. Nah itu sunnah betul. Tapi kalau sekarang, apakah itu tetap dilakukan? Ya enggak. Karena apa? Karena tujuannya Bilal melakukan itu supaya suara hayal as-salat dan hayal falahnya itu terdengar lebih jauh ke banyak arah gitu. Sementara sekarang kita udah tidak perlu untuk melakukan itu karena sudah ada mikrofon dan bisa lebih besar suaranya daripada suara Bilal bin Rabah gitu. Ya, itu hal-hal seperti ini dalam fikih itu ada pembahasannya gitu. Ada pembahasannya. Oke, jadi menunggangi hewan atau memanfaatkannya untuk dipekerjakan seperti membawa barang, membajak sawah, itu boleh selama memang itu sesuai nature-nya gitu loh, sesuai alamiahnya dia, tidak menyiksanya sehingga dan tidak bermadarat bagi manusia. Tidak bermadarat bagi manusia. Taib, yang faedah kedua. Faedah kedua, mimpi basah adalah salah satu indikator baligh. Mimpi basah adalah salah satu indikator baligh. Walaupun bukan satu-satunya. Kalau perempuan, kerap kali indikator balighnya itu adalah haid. Ya. Adalah haid. Laki-laki ada yang indikatornya mimpi basah, tapi ada juga yang indikatornya tanpa mimpi basah. Mungkin dia memainkan kemaluannya kemudian keluar air mani. Maka ini baligh walaupun tanpa mimpi basah. Karena dengan keluarnya air mani dia, itu menunjukkan dia sudah baligh. Karena mimpi basah itu kan ibrahnya di mana? Di keluar air mani. Nah kalau misalnya dia mimpi sesuatu yang indah baginya, kemudian dia tidak keluar air mani, ya dia belum disebut mimpi basah. Ya, jadi ibrahnya bukan hanya di mimpinya, melainkan ibrahnya di keluarnya air mani. Begitu. Ya, taib. Mimpi basah adalah salah satu indikator balighnya seseorang, laki atau perempuan. Ini berserikat. Faedah berikutnya, antum kayak vokalis slam. Tahu nggak slam? Pak Agung masa nggak tahu Pak Agung? Gerimis mengundang. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, menjadikan sutroh dalam solat itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Menjadikan adanya sutroh dalam solat baik fardu atau sunnah, baik menjadi imam atau munfarid orang sendiri, itu hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama. Ada juga yang berpendapat hukumnya wajib. Ya hukumnya wallahu alam lebih tepat sunnah dengan dalil seolah-olah di hadis ini Rasulullah SAW jadi imam dan beliau tidak menggunakan sutroh. Ya begitu. Ya. Nah, bahkan dalam masalah sutroh ini ya, sebagian ulama mengingkari sutroh buatan yang di masjid-masjid. Sebagian ulama nih, sebagian ulama mengingkari DKM membuat sutroh buatan. Iya, beberapa ulama mengingkari itu. Mereka mengatakan ini namanya takalluf. Takalluf itu kalau bahasa Jawa itu kayak maksa banget sih gitu sampai buat-buat itu.
Dan mereka menyatakan ini tidak ada contohnya di zaman Nabi SAW, pihak Ta'mir atau DKM membuat sutroh dari kayu atau semisalnya dan memprovide jemaah untuk itu. Namun pihak ahli ilmu yang lainnya mengatakan apa salahnya jika ini jika ini bermaslahat dan membantu jemaah untuk mereka mengadakan sutroh. Tapi tetap diingkari oleh ulama-ulama tersebut karena sutroh itu bukan hal yang dipaksakan. Kalau enggak ada sutroh ya udah, gitu loh. Sebenarnya Rasulullah SAW ketika tidak melihat ada sutroh ya udah, ya bahkan bisa dengan garis, gitu kan? Bahkan bisa dengan sejadah aja udah jadi sutroh gitu, tanpa perlu membuat-buat seperti itu. Ala kulli hal ini perselisihan yang tidak perlu membuat pertengkaran. Ya karena ulama-ulama yang melarang juga bukan DKM masjid, jadi mungkin udahlah biarin aja. Juga di antara alasan mereka mengingkari, kata mereka sebagian sutra itu bentuknya kayak batu nisan kuburan, jadi kayak gimana gitu. Ya, gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada kulihal. Gimana sikap kita? Ya sikap kita ya kalau memang sutra available, baik berupa tas atau berupa yaitu batang sutroh itu, papan sutroh, kayu sutroh, ya udah. Tapi lebih afdal yaitu apa yang available secara alami aja, yang apa adanya aja, bukan yang dibuat-buat. Ya seperti tembok atau bentuknya orang dan memang itu orang ternyata kita jadikan sutroh, maka itu tidak masalah. Nah, dalam suatu hadis Nabi SAW kalau misalnya beliau menjadikan tiang itu sebagai sutroh, maka beliau akan agak geser sedikit, tidak langsung plek gitu menghadap tiang. Bisa dipahami nggak? Misal ada tiang, entah tiang masjid atau tiang apa, kita jadikan itu sutroh. Nah, ketika kita jadikan itu sunnahnya dari Nabi SAW adalah tidak langsung maksudnya tidak plek di tengah gitu loh. Melainkan kita agak ke kanan atau ke kiri sedikit, walaupun tetap itu sebagai sutroh kita, tapi enggak langsung di depan kepala kita pas. Itu dalam hadis Nabi ada seperti itu. Ya, jadi itu di antara. Misalnya ini kipas angin kita jadi sutroh nih. Ini kan batangnya kan berdiri nih, kipas angin. Maka kepala kita itu enggak persis di depan batangnya itu. Iya, melainkan agak sampingan dikit gitu. Tapi tetap di coverage dari sutra itu gitu. Gimana? Bisa dipahami atau tidak? Kalau nggak paham, coba bisa dicontohin lah, nggak apa-apa. Ayo, Mas Dur, contohin. Nama kamu siapa? Arfan. Atar. Altar. Alfa. Hah? Atar. Atar. Udah nggak jadi, nggak usah. Dah, nggak jadilah. Iya, ya nggak usah. Udah nggak jadi, nggak usah dicontohin. Udah paham kok, udah paham. Ya, kemudian faedah berikutnya. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Ini suatu kaidah atau dhabit fiqhi dalam masalah sutroh. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Apa maksudnya? Maksudnya jika imam sudah pakai sutroh, maka para makmum ya khalas. Mereka bersutrohkan dengan apa yang dijadikan imam sebagai sutroh. Sehingga konsekuensinya manusia atau orang siapapun itu boleh lewat di depan makmum, melewati gitu tanpa ada pengingkaran atau dosa, nggak ada. Ya, yang diingkari adalah ketika melewati persis di depan imam, antara imam dengan sutrohnya. Ini kaidah sutratul imam adalah sutratul makmum. Sutrohnya imam adalah sutroh makmum. Bahkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya punya bab namanya babun
sutratil imami sutratun man khalfah. Sutratu man khalfah. Sutrahnya imam adalah sutrah orang-orang di belakangnya. Ya begitu. Maka yang haram adalah melewati depan imam pas. Ya, antara imam dengan sutrahnya itu haram dilewatin. Tapi kalau makmum berjejer di saf manapun, maka melewatinya boleh. Melewatinya boleh. Taib. Kaidah ini masyhur. Cuman sekarang masalahnya kalau dikorelasikan dengan hadis ini, kaidah ini cocok untuk ulama yang memahami Nabi SAW tetap pakai sutrah di hadis ini. Tadi ingat kan? Kan tadi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW sholat mengimami manusia, mengimami orang-orang di Mina tanpa menghadap tembok. Kan banyak ulama memahami, oh ini nggak pakai sutrah nih berarti. Faham nggak ibu-ibu? Sementara kaidahnya adalah sutrahnya imam, sutrahnya makmum. Gimana? Kan kaidahnya tadi sutrah imam, sutrah makmum. Nah, beberapa ulama mereka memahami nih di Mina Nabi SAW jadi imam, zahirnya nggak pakai sutrah, nggak menghadap tembok, berarti nggak pakai sutrah gitu loh, paham nggak? Nah, kaidah yang tadi sutrahnya imam adalah sutrah makmum, berarti harusnya libur dong? Apa libur apa? Nggak berlaku dong. Kenapa? Karena imamnya itu Rasulullah ketika itu nggak pakai sutrah, tapi kok Abdullah bin Abbas bisa lewat gitu loh, paham nggak di sini, Bu? Itu yang membuat sebagian ulama menyatakan ini Rasulullah sebenarnya tetap pakai sutrah walaupun nggak ada tembok, cuman nggak dikasih tahu di hadis ini. Gimana? Masuk nggak apa yang saya jelaskan? Tetap ada sutrahnya bagi sebagian ulama. Gini loh, Bu, misalnya, apa? Ayo Jarwo, contohin, antum, ayo. Atar. Enggak, soalnya ibu-ibu udah tadi ditambahin lagi ngomong asar, alar, atau saya jadi bingung. Oh, ada nama-nama beragam. Oh, gitu. Oke. Jadi misal seorang imam, dia makmumnya gitu. Imamin makmumnya, ada puluhan orang banyak. Imam ini dia salat nggak pakai sutrah. Nggak pakai sutrah, gitu, oke? Nggak pakai sutrah. Jadi udah depannya los aja gitu. Tapi kan rata-rata tetap pakai sutrah ya, atau minimal pakai sejadah gitu. Oke, anggap ini nggak ada sejadah, nggak ada apa dah gitu, udah los aja gitu. Oke, belakangnya makmum ada puluhan banyak. Nah, kaidah sutratul imam, sutratul makmum, kaidah sutrahnya imam ada sutrah makmum. Ini bisa berlaku nggak di sini? Paham nggak? Bisa nggak berlaku di sini? Kan imamnya nggak pakai sutrah. Kenapa? Betul, makmum di belakang imam. Nah, sutrah imam ada sutrah makmum. Nah, sementara imam nggak pakai sutrah. Nggak pakai sejadah, nggak pakai sejadah. Iya. Jarak apa tuh? Nih gini aja, imam lagi di padang pasir, nah besok, ayo nggak ada sejadah, nggak ada apa, ayo mau apa lo? Imam nggak ada sutroh di padang pasir, ayo, nggak ada garis, nggak ada apa, ayo. Terus belakangnya makmum ada 10 orang, gitu. Dah, anggap aja jangan puluhan orang, karena kalau puluhan orang pikiran di masjid. Oke, imam nggak ada sutroh. Kaidah tadi sutrohnya imam adalah sutroh makmum. Sekarang imam nggak ada sutroh, berarti makmum ada sutroh nggak? Sutrohnya imam. Sutrohnya imam. Sementara kan imam sutrohnya mengikuti sutrohnya imam, bukan mengikuti imam. Faham nggak kaidahnya? Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum juga. Artinya, kalau imam pakai sutroh, maka itulah buat sutrohnya makmum, sehingga boleh lalu lalang di kalangan makmum. Faham? Nah, kalau misalnya
imam nggak pakai sutroh. Ada sutroh nggak di sini sekarang? Secara zahir nggak ada, secara gaib ada. Apaan tuh? Jarak yang dilewatinya, yang nggak boleh dilewatin. Jarak yang nggak boleh dilewatin oleh Orang di depan imam itu. kan ini di padang pasir nggak ada kayak gitu-gituan. Dan nggak ada orang lewat juga sih, lagi di padang pasir juga. Iya, nggak ada orang lewat. Emang benar nggak? Ketika itu si Jarwo ada lewat, Jarwo mau lewat gitu. Ini saya mau contohin malah dicontohin lagi. Nggak ada orang lewat sih kayak gitu. Iya nggak ada orang lewat. Bener. Ya kita ke hukum fikihnya. Emang sih bener nggak ada orang lewat kayaknya. Udah di padang pasir tapi dekat pemukiman warga. Oke, dekat pemukiman warga. Ada warga mau lewat. Ya, ada warga mau lewat. Nah, ayo. Hah? Enggak jadi lewat, ada lagi. Karena ada orang sholat ya. Oke. Aduh, ngeselin juga dah. Udah kita lanjut. Lanjut. Capek juga cuman buat kayak gini dong. Hah? Ya nggak boleh karena karena imam di sini nggak pakai sutro. Gitu. Ya. Kalau dianggap sutro imam kan imam. Enggak, imam itu bukan sutro. Lah kalau misalnya imam sutro berarti sutro buat yang di belakangnya tok. Enggak. Satu orang doang di belakang dia. Nah, iya kan kalau kaidahnya sutrotul imam adalah sutroh makmum berarti objek sutrohnya itu adalah yang dipakai imam sebagai sutroh gitu loh. Gitu. Kalau imam ini nggak pakai sutroh dan nggak ada niatan bikin sutroh, ya maka dan shape-nya atau positionnya itu tidak bersutroh seperti nggak pakai sejadah nggak pakai apa, maka berarti makmumnya nggak berhukum sutroh dong. Gimana sih? Nyambung nggak ya? Iya. Gimana Pak? Jangan lewat. Kalau emang tahu imamnya nggak pakai sutroh, gitu. Makmum, iya. Lewat di depan imam gitu, jangan. Ya. Ya udah nggak usah lewat. Lagi pula kan nggak ada yang melewat ya Pak ya. Pun kalau ada orang melewat, kayak nggak jadi lewat kan? Iya. Dah saya ngalah aja tuh. Iya. Biar agak senengan dikit lah nggak apa-apa. Oke. Iya. Itu kalau kita pakai kaidah yang tadi. Dan itu kaidah yang benar sebenarnya. Kaidah benar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Makanya di sini Nabi SAW kemungkinan memang pakai sutroh gitu loh. Kemungkinan mungkin pakai sutroh, cuman tidak dikabarkan gitu loh di sini. Ya. Bisa lewat di depan saf pertama gitu. Gimana? Karena Abdullah bin Abbasnya bisa lewat di saf pertama. Bisa lewat di saf pertama, iya. Atau enggak disebut di saf pertama sih, di salah satu saf. Entah di saf berapa enggak tahu. Iya, bisa lewat situ menunjukkan wallahu alam sepertinya mau Rasulullah SAW pakai sutroh. Dan memang Rasulullah SAW kebiasaan begitu. Tapi sebagian ulama memahami ini enggak pakai sutroh gitu loh. Ala kulli hal, kalau misalnya kita di masjid manapun, kita enggak perlu ngelihat saya mau lewatin jemaah tapi ntar liatin imam dulu pakai sutroh enggak perlu kayak gitu kan? Kalau mau lewat jemaah aja. Ya, apalagi kalau hajat, ya, misal pipis apa kebelet atau batal wudunya atau batal sholatnya, lagi tengah sholat, ya kita kan otomatis ngelewatin jemaah. Apakah kita harus meriksa dulu imam pakai sutroh atau enggak? Enggak kan? Nah, berarti cukup kita husnudzon pasti pakai sutroh lah, masa imam enggak pakai? Minimal ada sejadah yang membedakan dia sehingga dia lagi sholat gitu loh. Gitu, dikiaskan dengan garis. Begitu. Ya mungkin aja sutrohnya Nabi di Mina ini sutrohnya beliau membuat garis, bukan tidak mungkin. Bisa aja gitu loh. Ya, jadi kembali ke hukum asal, kalau misalnya kita melihat ada sholat berjamaah, maka kita husnudzonnya imam pakai sutroh. Kalau kita nggak bisa ngelihat dia, ya udah, imam pakai sutroh. Kita lewat di ini softnya, nggak masalah, insyaallah. Oke. Kemudian faedah berikutnya. Faedah berikutnya yaitu adanya sunnah takririyah namanya. Sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah hukum
yang terbit disebabkan pembiaran oleh Nabi SAW. Kalau akan suatu peristiwa atau suatu hal, Nabi SAW tidak memberikan komentar menunjukkan itu boleh. Kalau Nabi SAW tidak memberikan komentar atau kritik atau larangan, para beliau tahu, maka itu menunjukkan boleh, dan itu namanya sunnah takririyah. Tidak mengharamkan, ya, maka dibolehkan di sini. Sunnah takririyah ini bukan berarti hukumnya sunnah, bukan. Tapi hukumnya berarti tidak terlarang gitu aja, karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Begitu. Contohnya misal Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan daging dhab. Makan daging dhab, binatang kadrun, kadal gurun, ya, dimakan oleh Khalid bin Walid dan keluarganya. Ya. Tapi bukan kadal itu. Kadal gurun lah pokoknya. Nah, kemudian Nabi SAW tidak makan. Kayak tanya, ya Rasulullah, kenapa nggak makan? Apa ini haram? Enggak. Orang Quraisy, keluargaku nggak biasa makan binatang ini gitu. Tapi Rasulullah tidak mengingkari Khalid bin Walid dan keluarganya memakan binatang itu. Berarti ini masuk dalam sunnah takliriyah. Artinya boleh memakan itu karena Nabi SAW tidak mengingkarinya. Sunnah dalam artian di sini bukan sunnah hukum, tetapi sunnah yaitu apa yang teriwayatkan dari Nabi atau tentang Nabi SAW. Beliau membiarkan Khalid bin Walid dan keluarganya memakan daging dhab, berarti ini boleh. Begitu, ya. Oke. Kita lanjut ke hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ini kita dua hadis tadi hari ini. Kuntu anamu baina yaday Rasulillah SAW wa rijlaya fi qiblatihi. Fa idza sajada ghamazani faqabadtu rijlayya wa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Silakan, bisa tolong dibaca terjemahan. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kedua kakiku di arah kiblat atau salatnya. Ya. Jika sujud, beliau menyentuh kakiku, maka aku tarik kedua kakiku. Dan jika beliau berdiri, aku kembali meluruskan kakiku. Aisyah berkata, pada saat itu di rumah-rumah belum ada yang punya lampu penerang. Ya, tidak ada lampu penerang. Taib. Di sini ini hadis menceritakan ketika itu malam itu Rasulullah SAW sholat malam. Dan Aisyah radhiyallahu anha masih tidur, tapi menyadari gitu beliau sholat malam. Jadi beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidur di hadapan Nabi SAW. Sementara kedua kakinya Aisyah, dan namanya istri tidur ya mesti tidak ada pakai mukena, tidak tutup aurat, yaitu kaki aja, pahanya, kakinya begitu, ya. Selonjoran, dan itu ada di bagian apa? Di bagian tempat sujudnya Rasulullah SAW di arah kiblat. Fa idza sajada ghamazani faqabaltu rijlayya. Ketika beliau mau sujud, maka beliau ngapain? Ghamazani situ? Ya, memegang atau menyentuh, mengisyaratkan dengan sentuh atau apa. Maka faqabaltu rijlayya, maka aku kemudian menggeser atau apa di sini bahasanya? Ya, menarik, menggeser kedua kakiku. Wa idza qama basattuhuma, ketika beliau diri lagi, aku selonjorin lagi gitu loh. Ya. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah ketika itu umumnya tidak ada penerangan, subhanallah. Taib. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perempuan atau istri atau orang atau siapapun manusia, jika ada bagian tubuhnya di bagian sujudnya orang yang lagi sholat, maka itu tidak memotong sholat orang itu. Pertama, tidak memotong dan tidak merusaknya, dan juga itu hal yang diperbolehkan
Faham di sini? Hal yang diperbolehkan. Jadi seorang suami qiyamul lail, salat malam, kemudian ada kaki istrinya selonjoran gitu di tempat kiblatnya atau di tempat sujudnya, maka nggak masalah. Nggak masalah. Taib, sebagaimana apalagi kalau misalnya itu anak kecil, bayi ya. Kalau kita salat kan gelar sajadah, mesti itu bayi mesti ke sajadah, mesti gitu. Itu baik di mana-mana kayak gitu. Ya. Baik di Indonesia atau non Indonesia. Kemudian mengganggu bapaknya atau ibunya lagi sholat. Taib. Apakah ini merusak sholatnya? Tidak. Tidak merusak sholatnya. Dan kalau misalnya kita lagi sholat terus memindahkan bayi ke samping, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Apalagi itu bayi yang belum berakal sehingga dimaklumi apa yang dia perbuat ketika bapaknya atau ibunya sedang sholat. Ya. Taib. Di sini ada faedah. Di antaranya faedah pertama, itu faedah pertama yang tadi, yaitu adanya bagian tubuh orang walaupun perempuan di tempat kita sholat selama bukan melewati kita sholat, itu tidak ada masalah. Ya, tidak memutus sholat dan tidak mengurangi sholat kita. Ya. Kemudian faedah berikutnya. Faedah berikutnya, menyentuh perempuan tanpa syahwat dan tanpa penghalang itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan tanpa penghalang dan tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudu. Paham guys ini? Menyentuh perempuan tanpa penghalang, masih kulit dengan kulit, dan tanpa syahwat, itu tidak membatalkan wudu. Adapun jika dengan adanya syahwat, ini khilaf di antara ulama. Perbedaan pendapat, jika adanya syahwat, berbeda pendapat para ulama. Ya, jadi kalau tanpa syahwat nggak ada masalah. Walaupun disengaja. Tapi tanpa itharatus syahwat, tanpa mengumbar syahwat, maka tidak ada masalah, tidak membatalkan wudu. Adapun jika adanya syahwat, maka ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya, mungkin lebih hati-hati wudu lagi ya. Taib. Kemudian sempitnya kehidupan Nabi SAW secara materi ketika itu. Itu faedah berikutnya. Sempitnya kehidupan Nabi SAW secara materi saat itu. Namun justru itu yang membuat Nabi SAW istiqamah. Dan betapa banyaknya orang yang istiqamah karena sempitnya materi dunia ketika itu. Ya. Taib. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Ini faedah berikutnya yang tidak di kitab. Yaqta'u salata ar-rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukharatir rahil al-mar'ah wal himar wal kalb al-aswad. Ya. Salatnya seorang pria muslim itu akan terpotong. Yaqta'. Ya, akan dipotong selama di depannya itu tidak ada mithlu mukharatil ar-rahl, yaitu semacam, yaitu ya pelana yang kita kemarin bilang, ya senderan buat pelana kalau kita naik unta atau kuda, senderannya itu. Ya, seperti apa ya? Kayak aqua tanggung tuh, setinggi itu. Ya. Yang mana kalau misalnya di depannya itu ada perempuan, yaitu perempuan yang sudah baligh, atau al-himar, keledai, atau al-kalb al-aswad, ya, anjing hitam, maka ini bisa memotong sholatnya seorang pria. Nah, terus gimana nih? Ya. Bagaimana memahami hadis ini? Ya. Banyak dari ulama
Mereka menafsirkan yaqta' atau memotong di sini adalah maksudnya memotong konsentrasi salat seseorang. Atau maknanya mengurangi salat seseorang, bukan memotong keabsahan salat itu. Bukan mengurangi keabsahan salat itu. Dan dalam salah satu riwayat Imam Ahmad, beliau berpendapat, dan yang masyhur dalam mazhab Hanbali, bahwa saya la yaqta' illa al-kalb al-aswad. Tidak ada yang memutus salat seseorang kecuali anjing hitam. Tidak memutus seseorang kecuali anjing hitam. Ya, adapun anjing hitam ya memutus. Kalau misalnya anjing hitam, anjing warna hitam gitu. Hitamnya hitam mutlak gitu, betul-betul hitam, nggak ada putih-putihnya atau apa. Yang dalam suatu hadis lain dikatakan bahwa itu adalah syaitan. Adapun kalau lewat padanya himar, keledai atau perempuan yang sudah balik, maka itu hanya mengurangi kadar salatnya, tidak sampai memutus salatnya. Itu wallahu alam. Ya. Dalam riwayat Abu Dzar, beliau Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma balul kalb al-aswad minal ahmar minal asfar?" Ya Rasulullah, apa urusannya anjing hitam kok dibedakan dari anjing warna yang kemerahan atau yang warna kekuningan? Maka kata Nabi SAW, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan. Dan ulama berselisih pendapat, syaitan di sini apakah maksudnya adalah jin atau syaitan di sini adalah sifat. Ada yang mengatakan ini adalah jin, ada yang mengatakan ini adalah sifat. Ikhtilaf di antara ulama. Ya. Maksudnya apa syaitan sifat? Yaitu binatang-binatang yang berwarna hitam itu rata-rata memiliki sifat kesetanan gitu, jelek, buruk dibandingkan binatang sejenisnya yang warnanya beda. Ya makanya kalau kita perhatikan anjing yang warnanya masih putih atau coklat atau kemerahan atau apa warnanya tapi bukan hitam mutlak, itu masih lebih mending dibandingkan anjing yang murni warna hitam. Bahkan kadang-kadang kucing warna hitam, plek hitam 100%, itu kadang kelakuannya ngeselin juga. Walaupun secara urf ternyata kucing oranye lebih ngeselin. Gitu. Ya ala kulli hal, ini kebanyakan ulama menafsirkan bahwasanya maksud dari hadis tadi bukan memutus salatnya melainkan mengurangi salatnya gitu. Wallahu a'lam. Tidak membatalkannya, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Tapi kita sampai sini insyaallah. Pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang tahiyatul masjid insyaallah taala. Jika ada pertanyaan dipersilakan kalau ada. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa menyentuh lawan jenis tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Apakah itu berlaku hanya untuk mahram? Iya, baik untuk mahram atau tidak untuk mahram. Baik istri atau bukan istri. Kalau tanpa syahwat, apalagi nggak sengaja, walaupun skin to skin, tidak membatalkan wudu. Bahkan dengan syahwat aja, ulama masih khilaf gitu loh. Ada yang mengatakan kalau dengan syahwat tapi tidak keluar air madhi, maka tidak batal wudunya. Kalau dengan syahwat dan keluar air madhi, maka batal wudunya. Khilaf di antara ulama. Ya. Tapi lebih hati-hatinya kita wudu aja. Gitu. Jadi tidak kalau nggak ada syahwat nggak batal. Baik mahram atau non mahram. Ya seperti misal di busway, ya. Atau di mana gitu lagi busway, pulang kerja berdiri bareng-bareng sama perempuan lain, kemudian kesentuh di bagian apa tuh? Pegangan gitu. Kepegang. Ya. Nggak batal. Nggak tahu dah kalau udah tua atau belum, nggak tahu ketika itu. Sama siapa? Sama ponakannya sendiri atau ponakan? Itu mahram bukan, Bu?
Iya, iya, oke udah tua. Iya nggak boleh bu, cuman nggak batal. Pakai syahwat nggak itu sih? Pakai syahwat nggak tapi ya bu? Ya siapa tahu kan makin tua makin kita nggak tahu. Eh, oke. Ya, yang nggak batal sih bu. Tapi kan nggak boleh bu. Iya. Nggak batal. Nggak boleh, kan nggak bukan mahram. Bukan mahram. Tapi kalau udah kesaliman ya udah. Nggak. Ya baiknya jangan walaupun udah tua mah. Iya baiknya tetap jangan kalau. Iya. Kan definisi itu beda-beda. Gitu. Nanti orang ada bilang ya walaupun nenek ada orang 45 tahun jadi nenek ada. Ada masih 20 tahun tapi mental nenek juga ada. Ya jadi kalau misalnya dihituin saya udah tua nggak apa-apa. Iya memang ada orang mengatakan kalau udah tua dan tidak mungkin bersahwat itu boleh. Ada yang mengatakan gitu boleh. Cuma kan itu relatif ya. Kita nggak bisa tahu persis ya gitu. Sebaiknya hindari aja. Begitu bu. Enggak batal bu, tenang aja. Enggak batal. Iya, baiknya tidak. Gitu bu ya. Iya, enggak. Tetap enggak. Iya, masa gara-gara salaman jadi mahram kan enak banget kok kayak gitu mah. Ntar travel umroh senang semua. Suami ponakan bukan mahram. Bukan. Nggak bisa. Suami ponakan nggak bisa. Apalagi tetangga suami ponakan nggak bisa juga. Jadi rame. Iya. Ponakan almarhum suami. Bukan, sama kayak tadi. Iya, tetap bukan mahram bu. Bahkan masih dari zigot dari awal dari ini tetap bukan mahram karena itu memang bukan mahram. Ponakan suami, apalagi almarhum suami lagi yang ya udah almarhum gitu kan udah nggak ada gitu maka bukan mahram. Ada suaminya yang bukan mahram, apalagi ada suaminya gitu bu ya. Seperti itu. Walaupun dari kecil. Jadi ketika udah balik, ya bukan mahram. Gitu. Bisa jadi mahram kalau dinikahin sama anak kita. Maka jadi mahram bisa. Anak angkat bukan mahram bu. Anak pungut, anak temuan, anak angkat, anak asuh yang bukan dari keluarganya itu bukan mahram semua. Serumah boleh nggak? Ya, di sini tergantung apa maksud dari serumah gitu loh. Kalau di situ ada mahram, dia udah nggak masalah. Cuman kalau nggak ada mahram nggak boleh. Serumah di sini kan setinggal seatap tiap hari kayak gitu. Nah di sini maksudnya kalau serumah kalau cuman tinggal doang tapi tidak berduaan ini nggak masalah. Tapi masalah apakah akan seperti itu? Gitu bu. Ya. Ada lagi silakan. Nggak ada. Udah semuanya ya. Insyaallah ya. Ya khair. Ya Allah kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.